Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Hindun Zainab, kita doakan mudah-mudahan majelisnya menjadi majelis yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustazat, segenap para guru-guru, pimpinan-pimpinan majelis Al-Mukarramah, orang tua kita, guru kita Ustazah Hajah Hindun, kita doakan beliau sehat panjang umur. Guru kita yang suaranya masih terdengar begitu indah ya Bu, Al-Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Umi Tatu Mulyana, kita doakan beliau juga sehat panjang umur. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Astuti, umur panjang umur dan sehat. Ustazah Hajah Mayani, Ustazah Hajah Dakwani, Ustazah Hajah Rosiah, dan seluruh para ustazat. Mohon maaf nggak disebut namanya satu-satu, nggak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang hadir selalu berada dalam pemeliharaan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap majelis maulid, jamaah majelis maulid yang insya Allah kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini atas izin Allah di hari Selasa pagi, Allah masih kasih kita berbagai macam nikmat, dari mulai nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di majelis kita ini dalam rangka ikut mensyiarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia insya Allah menjadi penyambung wasilah kelak Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah mengajak saya hari ini bisa bersilaturahim dengan jamaah Majelis Taklim Al-Murtado Al-Arif Masjid Jami Al-Murtado Tanjung Barat. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengawali membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Saya ingin menghadiahkan dulu orang tua saya yang menjadi wasilah saya bisa hadir ke majlis-majlis taklim, bertemu bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Kita hadiahkan Fatihah khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir, ayahanda almarhum Al-Ustaz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad, almarhum ayah mertua saya Bapak Haji Burhan Kalahan, dan jamaah seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis taklim, majelis maulid. Kalau kita datang ke majelis maulid, hati kita gembira, hati kita berbahagia, karena memang itu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kita dikasih kelebihan, kalau kita mendapat rahmat, kata Allah, falyafrahu, bergembiralah dengan rahmat itu. Dan hari ini kita bergembira karena yang datang kepada kita bukan sembarang rahmat, tapi yang datang kepada kita adalah rahmatan lil alam, rahmat yang berlaku bagi seluruh alam. Kita orang perempuan, Bu, pantas banget kalau gembira dengan lahirnya Nabi. Karena sebelum ada Nabi, di zaman jahiliyah, orang-orang perempuan dianggap sebagai sampah. Kalau wanita melahirkan bayi perempuan, maka bayi itu harus siap untuk dikubur hidup-hidup. Karena ketika itu perempuan dianggap sebagai manusia yang gak bawa manfaat apa-apa. Sampai di zaman jahiliyah, kalau suami dan istri, istrinya ketawa sampai kelihatan gigi. Ibu pernah ketawa sampai kelihatan gigi? Pernah ya Bu, kita kalau ketawa sampai kelihatan gigi. Suaminya gak senang hati ngelihat istrinya ketawa sampai kelihatan gigi. Di zaman jahiliyah, suami-suami diperbolehkan mencabut gigi istrinya. Bayangkan Bu, kalau kebiasaan orang-orang jahiliyah masih ada sampai sekarang, kita nggak bisa nih duduk santai di sini. Kita nggak bisa menyenandungkan bacaan solawat. Kita nggak bisa duduk dengan tenang mencari ilmu. Tapi begitu Nabi kita ada, Nabi kita lahir dan diangkat menjadi Rasul, terangkat pula kita derajat kaum perempuan. Maka kalau kita datang maulid, ini sebagai tanda syukur kita. Kita bersyukur bahwa Allah izinkan terlahir seorang manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena kita hadir maulid. Yang kita peringati maulidnya manusia yang sangat agung, manusia yang sangat mulia. Mulia dari sebelum lahirnya, mulia saat lahir, mulia saat hidup, dan mulia saat nanti di padang mahsyar. Gak ada manusia yang melebihi kemuliaan Nabi kita Muhammad. Kenapa Bu? Nabi kita mulia dari sebelum lahir. Dari mana taunya? Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam, Ibu kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Kenal namanya ya Bu. Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Ketika Nabi Allah Adam, Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam satu kitab disampaikan bahwa di ujung doa itu Nabi Adam berdoa dengan ucapan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad antaghfir lana dzunubana. Disebut nama Nabi Muhammad dalam doanya Nabi Adam, padahal orangnya belum ada, nabinya belum terlahir, tapi namanya dibawa Nabi Adam dalam doanya. Allah bertanya, dari mana engkau tahu Muhammad? Kenapa kau sebut nama Muhammad dalam doamu? Kata Nabi Adam, ya Rabb, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku di surga, wa nafakhta fihi ruh, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, kata Nabi Adam, ketika aku angkat kepalaku di surga, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku yakin kalau namanya bersanding dengan namamu, dia pasti manusia yang sangat mulia, maka aku bawa dia dalam doaku. Manusianya belum ada, namanya udah tertulis di tiang-tiang surganya Allah. Nabi kita mulia saat lahirnya. Ketika malam 12 Rabiul Awal, Allah menghias surga dengan hiasan yang jauh lebih indah. Cahaya surga menjadi jauh lebih terang sehingga penghuni-penghuni surga bertanya, ada apa di malam ini? Allah mengatakan, di malam ini akan dilahirkan seorang manusia yang sangat mulia, yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah surga berbenah, maka pantas banget
kalau kita juga menyiapkan diri kita untuk ikut dalam syiar peringatan Maulid Nabi. Nabi kita mulia saat hidupnya. Ketika Nabi kita ada menjadi cahaya, membawa umat minaz zulumati ilan nur. Dan Nabi kita menjadi manusia yang paling mulia saat nanti di padang mahsyar. Itu disampaikan Ibu dalam satu kitab. Ketika dibangkitkan semua umat manusia di padang mahsyar, semua kita nyari bantuan, nyari syafaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, kita nyari pertolongan, lari ke sono kemari, nyari ke orang tua kita, ke teman kita, ke sahabat kita, ke saudara kita. Tapi hari itu masing-masing repot dengan urusannya sendiri. Tapi Allah izinkan seorang manusia yang sangat mulia kedudukannya, yang bisa memberikan syafaat bagi seluruh umat manusia yang berhak menerima syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang diizinkan oleh Allah bisa menerima syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita pengen menjadi hamba, menjadi manusia yang bergembira, berbahagia di hari kiamat, di antaranya jadilah orang-orang yang masuk dalam 4 kelompok. Apa 4 kelompok itu, Bu? Pertama, orang yang akan bergembira pada hari kiamat adalah mereka yang lisannya ketika hidup banyak baca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita udah baca bersama-sama, dipimpin oleh guru kita Ibu. Solawat-solawat yang kita baca, kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, kata Nabi, yang lisannya ketika hidup di dunia banyak mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis seperti ini yang di dalamnya dibaca solawat, kata Habib Zain bin Ibrahim, majlis itu akan mengeluarkan wangi yang wanginya seperti seolah-olah satu lemari isinya minyak wangi semua. Kira-kira bagaimana wanginya, Bu? Wangi banget, wangi yang luar biasa. Dan majlis yang di dalamnya dibacakan solawat, majlis itu akan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa. Semua makhluk bisa mencium kecuali jin dan manusia. Maka bersyukurlah kita, langkah kaki kita masih mau hadir ke majlis-majlis maulid yang di dalamnya dibaca solawat, yang di dalamnya dibaca Al-Quran, baca surah Yasin, zikir, tahlil dan sebagainya. Karena solawat yang kita baca di dunia itu memiliki banyak fadilah. Apa fadilah salawat, Bu? Seenggak-enggaknya 4. Salawat menjadi yanfa, salawat menjadi yadfa, salawat menjadi yarfa, salawat menjadi yashfa. Coba ulang, Bu. Salawat menjadi yanfa, yadfa, yarfa, yashfa. Kenapa salawat menjadi yanfa? Orang yang banyak baca salawat, dia punya urusan, Allah kasih mudah urusannya. Kenapa salawat menjadi yadfa? Orang yang banyak baca salawat, Allah pelihara dia dari berbagai macam bala. Kenapa salawat menjadi yarfa? Dengan orang yang baca salawat, Allah akan angkat derajat dia. Dan salawat menjadi yashfa, asbab baca salawat, insya Allah terbuka jalan syafaat buat kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat, lisan kita perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang kepengen jadi manusia yang bahagia di hari kiamat? Mereka yang lisannya ketika hidup di dunia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Yang beruntung mendapat syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang ketika hidup di dunia lisannya sering mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau kata kita kalimat tahlil yang kita baca ketika kita lagi tahlil, la ilaha illallah menjadi pembuka jalan. Allah
insya Allah izinkan kita bisa menerima syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi mengatakan, Bu, siapa orang yang setiap hari baca kalimat la ilaha illallah setiap hari 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badar, dibangkitkan pada hari kiamat mukanya kayak bulan purnama. Pengen kayak bulan purnama? Pengen bundernya apa pengen cahayanya? Pengen cahayanya ya. Kalau bundar muka kita udah pada bundar. Tapi besok di hari dimana gelap gulita, gak ada cahaya apapun, mudah-mudahan zikir kita, kalimat thayyibah yang kita baca menjadi penerang cahaya kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, orang yang kepengen menjadi manusia paling bahagia di akhirat nanti, mereka yang ketika hidup lisannya selalu basah dengan zikrullah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, alladzina la tazalu alsinatuhum ratbatan min dzikrillah yadkhulunal jannah wa hum yadhakun. Orang yang hidup di dunia mulutnya basah dengan zikrullah, sambil masak zikir, di jalan zikir, lagi serbaan zikir, di kendaraan zikir, ya, di mana-mana kita zikir, rotbah, mulut kita, lisan kita basah dengan zikrullah, besok yadkhulunal jannah wa hum yadhakun. Orang itu bakal berbondong-bondong masuk ke dalam syurga dalam keadaan tertawa bahagia. Amin ya rabbal. Makanya kita pelihara lisan kita ya Bu, daripada bicara yang sia-sia, ngomong yang gak manfaat, kita pakai lisan kita memperbanyak untuk mengingat kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, bulan Maulid adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan Maulid bulan solawat, bulan Maulid bulan ilmu, bulan Maulid bulan silaturahim. Maka kita niat mudah-mudahan hadirnya kita ke majlis Maulid, meskipun kita nggak bisa melihat Rasulullah, mudah-mudahan asbab hadirnya kita Maulid, kelak Rasul bisa mengenali kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. 3, kita bawa pulang lisan yang banyak baca solawat, lisan yang banyak mengucapkan kalimat thayyibah, dan lisan yang banyak zikrullah. Insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari yang penuh dengan barokah ini, Allah turunkan banyak kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit pinggangnya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna. Yang lagi banyak hajat, Allah kabul hajat kita. Yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusan kita. Yang lagi banyak ujian, Allah angkat ujian kita. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas dan istiqomah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatim. Guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus Al-Mukarramah Minda Ustazah Hajah Hindun, Minda Ustazah Hajah Tatu Mulyana, dan seluruh para guru-guru semuanya yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat. Guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah panjang umur sehat kita ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.